Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pullback. Pullback adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti menarik kembali. Konsep pullback ini pun tanpa kita sadari juga sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal Anda bermain bola pingpong di dalam ruangan dan menghempaskan bolanya ke lantai sehingga bola itu memantul karena adanya benturan dengan lantai. Lalu setelah memantul, bola tersebut terus terbang hingga terbentur dengan atap dan kembali turun. Proses turunnya inilah yang dinamakan pullback. Sama halnya dengan harga saham yang sedang naik namun ditarik turun lagi karena terbentur dengan resisten, di mana harga saham tersebut ibarat bola pingpong dan resisten adalah atap dari ruangannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa acuan dari sebuah pullback yaitu terhadap titik atau area resisten terdekat. Pada intinya, pullback bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu diantaranya. 1. Ketika harga berada di area resisten. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu pullback mempunyai acuan, yaitu titik atau area resisten. Seperti bola pingpong yang terbentur dengan atap. Jadi harga akan ada potensi pullback ketika sudah di titik atau area resisten. Kedua, harga tidak berhasil menembus resisten. Tentunya ketika adanya benturan di resisten, itu berarti resisten berhasil menahan kenaikan harga, sehingga harga turun kembali. Ketiga, over atau supply yang lebih besar daripada demand atau bid. Alasan kenapa harga tidak bisa menembus area resisten sehingga terjadi pullback yaitu pada area pullback terdapat jumlah penawaran yang lebih besar dari permintaan. Karena pada psikologisnya, orang-orang sudah sadar bahwa ketika harga sudah mendekati area resisten berarti harga sudah mahal, sehingga banyak yang antri menjual dan mendapatkan keuntungan yang besar dan maksimal. Untuk lebih memahami tentang apa itu resisten, maka kita bisa mengambil contoh kasus nyata dari histori harga saham perusahaan S Hardware atau untuk kodenya ASES mulai dari 7 November 2016 hingga akhir 24 Januari 2017. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa sedang terjadi sebuah downtrend. Lalu kita bisa mendapatkan titik atau area resistennya dengan menarik garis trennya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika downtrend bukan berarti harga selalu turun tanpa berhenti. Namun pasti akan ada sebuah koreksi sehingga harga akan naik sejenak. Ini diakibatkan adanya aktivitas akumulasi dari pelaku pasar. Walau harga naik dahulu, namun itu hanya sementara. Karena harga akan mengetes resisten dan tren lain yang sedang terjadi. Teman-teman bisa melihat di area yang sudah kita tandai dengan bulatan-bulatan. Di sana memperlihatkan harga tidak berhasil menembus titik atau area resisten sehingga harga kembali turun. Inilah yang dinamakan pullback. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari penjelasan tadi yaitu pertama, pullback dalam bahasa Indonesia berarti menarik kembali. Sesuai dengan artinya, bahwa harga yang pullback adalah harga yang sedang naik tapi tidak bisa menembus titik atau area resistennya sehingga harga turun kembali, alias ditarik turun kembali dari resisten. Kedua, pullback adalah istilah yang digunakan ketika harga tidak berhasil melewati titik atau area resisten terdekat dan malah turun kembali, seperti yang dijelaskan tadi. Ketiga, pullback adalah suatu hal yang wajar terjadi pada sebuah tren, baik itu uptrend, downtrend maupun sideways. Jadi, pada sebuah jalur tren, baik itu uptrend, downtrend maupun sideways, pasti harga akan bergerak secara fluktuatif karena adanya pencocokan harga antara penjual dan pembeli. Secara garis besar akan berbentuk seperti zigzag. Lalu pada sebuah jalur tren tersebut terdapat titik atau area resisten, sehingga pullback akan berpotensi terjadi pada resisten tersebut. Keempat, pullback akan membentuk sebuah swing high, higher high, atau lower high. Jadi, ketika terjadi pullback, akan ada istilah lain yang akan terbentuk, yaitu swing high, higher high, atau lower high. Namun kita akan membahas istilah-istilah tersebut dalam video yang berbeda. Kelima, pullback mempunyai acuan, yaitu titik atau area resisten terdekat. Tentunya kita harus mempunyai acuan yang jelas dalam analisa teknikal dan bukan berandai-andai. Untuk pullback, kita akan beracuan ke titik atau area resisten, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, sekian video penjelasan mengenai pullback ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Gabung juga grup Telegram Guru Saham dan follow Instagram Guru Saham. Linknya ada di pin komen atau deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.